Assalamualaikum sahabatku semua yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang hakikat kematian versi Imam Al-Ghazali. Sahabat, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa manusia yang mati itu akan sirna. Dalam kitab Zikr Al-Maut, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengungkapkan, ketahuilah bahwa manusia memendam gagasan yang lancang dan keliru tentang hakikat kematian. Sebagian orang mengira kematian sebagai kesirnaan atau kelenyapan. Dianggap tidak ada kebangkitan atau pengumpulan, juga tidak ada pembalasan atas kebaikan ataupun kejahatan. Kematian manusia dianggap seperti kematian hewan dan atau seperti keringnya daun atau tanaman. Ini adalah pandangan kaum ateis al-mulhidin, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir yang akan menyadarkannya. Jadi, semua yang inheren pada ruh akan tetap berada bersamanya setelah dipisahkan dari jasad. Sedangkan yang timbul sebagai akibat keterkaitannya dengan anggota-anggota tubuh akan lenyap bersamaan dengan matinya jasad hingga tiba saatnya ruh dikembalikan pada jasadnya. Bukanlah hal yang mustahil untuk mengatakan bahwa di alam kubur, ruh akan dipersatukan kembali dengan jasad, dan tidak mustahil pula bahwa penyatuan itu akan ditunda hingga datangnya hari kiamat. Allah lebih mengetahui hal yang telah ditetapkannya atas setiap hamba. Tidak lagi berfungsinya jasad setelah kematian sama dengan tidak berfungsinya anggota-anggota tubuh tertentu semasa hidup seseorang karena telah rusaknya daya keseimbangan, atau adanya kehancuran pada urat-urat atau sel-sel sehingga menghalangi ruh untuk meresap ke dalamnya. Dengan demikian, ruh yang mempunyai daya pengetahuan, berpikir dan merasa tetaplah ada, dan tetap memfungsikan sebagian anggota badan tapi tak mampu memfungsikan sebagian yang lain. Kematian adalah ungkapan tentang tak berfungsinya semua anggota tubuh yang memang merupakan alat-alat ruh. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah abstraksi yang dengannya manusia menyerap pengetahuan, rasa sakit, dan lezatnya kebahagiaan. Lalu, meskipun daya kerjanya pada anggota-anggota badan telah hilang, namun pengetahuan dan pemahaman tersebut tidaklah rusak. Begitu pula kemampuannya mencerap rasa gembira, sedih, rasa sakit, atau senang. Ruhlah yang menjadi esensi manusia, dan karena itu ruh bersifat abadi. Dan, pada saat kematian, ruh mengalami dua perubahan. Pertama, ruh terpisah dari mata, telinga, kaki dan semua anggota tubuh, seperti halnya dia terpisah dari keluarga, anak dan istri, rekan, pelayan dan semuanya. Tak ada perbedaan antara apakah dia meninggalkan mereka atau mereka meninggalkannya. Kematian juga bermakna terpisahnya seseorang dari kekayaannya sehubungan dengan perpindahannya ke alam lain yang sama sekali berbeda dengan dunia ini. Jika di dunia ini dia memiliki sesuatu yang disenangi, dia nikmati dan selalu dia cari, maka rasa sesalnya setelah mati akan bertambah besar dan perpisahan dengannya akan semakin berat. Tanda-tanda kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dalam ajaran Islam. Pada dasarnya, kelahiran, jodoh, dan kematian adalah sesuatu yang merupakan misteri. Namun, keistimewaan Imam Al-Ghazali dalam hal ini justru menjadikan sebuah pengingat bagi kita untuk selalu bersiap diri kapanpun kematian akan datang. Dalam buku Mengenal Lebih Dekat Imam Al-Ghazali, Sutomo Abu Nasr LC, dikisahkan bahwa Imam Al-Ghazali telah mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematian sehingga beliau mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut. Termasuk dengan mandi, berwudhu dan mengenakan kain kafan hingga sebatas tubuhnya karena untuk bagian kepala beliau meminta bantuan kakaknya, yaitu Imam Ahmad. Hingga akhirnya beliau wafat ketika sang kakak mengkafani bagian wajahnya. Berikut adalah 7 tanda-tanda kematian menurut Imam Al-Ghazali. Allah berfirman, sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti, apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Luqman 34. Namun, dengan berbekal keimanan dan ketakwaannya, seseorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Sama seperti yang terjadi pada Imam Al-Ghazali.
Berikut ini adalah tanda-tanda kematian menurut Imam Al-Ghazali. Tanda 100 hari sebelum kematian. Pada dasarnya semua umat muslim akan merasakan tanda ini, tapi kemungkinan ada yang menyadari sebagai tanda kematian dan ada pula yang mungkin mengabaikannya. Tanda yang lazim terjadi setelah waktu asyar, saat itu seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Tanda 40 hari sebelum kematian. Tanda ini juga umumnya terjadi waktu asyar. Bagian pusat akan terasa berdenyut. Selain itu diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Tanda 7 hari sebelum kematian. Pada orang yang sedang sakit keras, pada hari ke-7 menjelang kematian selera makan justru meningkat sehingga ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginannya. Tanda 3 hari sebelum kematian. Lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah dahi, nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan. Mata terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar, hidung perlahan turun, telinga terlihat layu dan telapak kaki sukar ditegakkan. Tanda 1 hari sebelum kematian. Setelah waktu asyar, terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sebagai pertanda bahwa tidak akan menemui waktu asyar di keesokan harinya. Tanda akhir saat kematian telah datang. Akan terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang selanjutnya menjalar naik ke bagian halkum, sehingga harus senantiasa berzikir dan mengucapkan kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah yang memilikinya. Kematian mendadak. Sering kita mengalami masih menjumpai sanak saudara atau tetangga di pagi hari, namun ternyata di sore hari mereka sudah berpulang, entah karena mengalami musibah atau bahkan dalam keadaan yang tidak sakit sedikitpun. Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surat Al-A'raf 34. Kematian mendadak tentu menjadi fenomena yang patut diwaspadai agar tidak menimbulkan penyesalan di alam kubur nanti. Dalam beberapa riwayat, banyaknya kematian mendadak merupakan tanda akhir zaman yang ternyata sudah sering kita temui saat ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin, dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Malaikat maut akan menampakkan diri pada orang-orang yang terpilih. Maka dari itu, semoga kita menjadi umat muslim yang terpilih dan siap menerima kematian kapanpun dan dimanapun kita berada, amin. Dan semoga kelak kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, amin. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.